Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amal. Maka setiap orang yang beramal, dia akan melihat balasannya, dan orang-orang yang lalai akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan ini tidak akan tetap berada di dunia, melainkan ada akhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat nanti. Ingatlah bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa seseorang. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarga, harta, jabatan, serta tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan melalui firman-Nya bahwasanya di antara manusia ada yang mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya, serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fussilat ayat 30-31, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sungguh kita semua tentu mengharapkan kabar gembira ini di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita, karena dengan itu seseorang akan mengawali kehidupan bahagia di alam akhiratnya, dimulai dengan kenikmatan di alam kuburnya dan kemudahan-kemudahan yang akan terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepadanya, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, dan mengikuti jejaknya. Adapun orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga beribadah kepada selain Allah, menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama, maka dia akan merasakan siksa yang sangat pedih, dimulai dari saat kematiannya, begitu pula ketika berada di alam kuburnya, serta kejadian-kejadian berikutnya. Ketahuilah bahwa kehidupan ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan dari alam kuburnya, serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 24, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyam al-khaliyah, makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari yang telah lalu di saat keberadaan kalian di dunia, sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa api neraka,
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 56, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kunta liminas sakhirin. Amat besar penyesalan atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku sungguh dahulu termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berlomba-lomba dalam beramal soleh dalam kehidupan yang singkat ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang akan datang kepada kita. Begitu pula janganlah kita menjadi orang-orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti hawa nafsunya sehingga berani berbicara dan mengamalkan agama tanpa bimbingan ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 37-41. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.